Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama boleh datang kembali ke dalam ibadah kita, di dalam ibadah tengah minggu. Kalau saat-saat ini kita akan masuk menjelang di akhir tahun, biarlah kita boleh tetap setia sebab dialah Allah kita, Allah Immanuel yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita angkat pujian Immanuel. Kau yang
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh tetap setia untuk datang kepadamu. Kami boleh tetap semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami semuanya boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami rindu boleh mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Tolonglah kepada kami ya Tuhan Yesus, agar setiap kami yang boleh mengikuti ibadah, kami semuanya boleh merasakan bahwa Engkau ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, sehingga sukacita itu boleh mengalir di dalam hati kami, sukacita itu boleh mengalir kepada semua orang yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Bapa di surga, terlebih setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, bukan dengan keberadaan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi biarlah oleh karena kasih-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu, setiap kami boleh melayani di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami semuanya boleh mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kalau kita sudah berjalan di hari-hari yang terakhir di tahun 2022, biarlah kita boleh tetap setia mengikut kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita bimbang, tapi biarlah kita mau tetap semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus, dan kita mau tetap setia dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian seperti wanita. Menangis di bawah kaki
boleh tetap setia dalam keadaan apapun juga, sebab Dialah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih sayang di dalam kehidupan kita semuanya. Kita sambung pujian kita dengan Oleh Darah Domba Allah. Sungguh kalau kita boleh bersuka cita pada saat malam hari ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita dan kehidupan kita, agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima firman yang dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, andaikan ku harus memilih. Lebih dari hidupku
Engkaulah kasih setia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak ingin kami berpaling daripadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Bapa yang hidup, yang ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sukacita itu boleh hadir di dalam kehidupan kami, kalau kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Jamalah hati kami, jamalah kehidupan kami ya Tuhan, agar firman yang boleh disampaikan, suara yang diperdengarkan melalui hamba-Mu, itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Apa yang diucapkannya, apa yang diperkatakannya, biarlah semuanya yang daripadamu Tuhan, dan itu semuanya boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena anugerahnya kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Dalam Yohanes 1 ini dikatakan bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, kepadanya akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus akan disebut anak-anak Allah. Nah, malam hari ini kita akan melihat dan mempelajari bagaimanakah kehidupan anak-anak Allah itu. Anak-anak Allah dalam kehidupannya di dunia, mereka menyatakan rasa percaya atau kita kenal dengan imannya kepada Tuhan Yesus, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Itulah yang menjadi tugas dari anak-anak Allah. Dia adalah perpanjangan tangan dari kasih Allah kepada semua manusia. Sekarang kita akan lihat tentang kehidupan anak-anak Allah ini. Bagaimana dan apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah? Mereka yang menyebut dirinya orang yang percaya kepada Tuhan, yang dalam Yohanes tadi dikatakan mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah, sudah pasti mereka harus hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama, bahwa anak-anak Allah harus hidupnya
di dalam kebenaran. Mari kita lihat dalam Yohanes yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau anak-anak Allah itu harus hidup di dalam kebenaran, berarti anak-anak Allah itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Terlebih dalam Injil, di sana ada pengajaran dari Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya anak-anak Allah itu hidup. Dia harus menjadi Injil yang berjalan, saudara. Dia harus menjadi Injil yang hidup. Jadi orang bisa melihat melalui kehidupannya bahwa dia adalah seorang Kristen. Bahwa dia adalah seorang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak memakai atribut-atribut yang menyatakan dia sebagai seorang Kristen. Tapi cukup orang melihat dari kehidupannya bahwa dia adalah seorang Kristen. Mengapa? Karena kalau anak-anak Allah itu hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah pribadi Yesus yang berbadan di dalam kehidupan anak-anak Allah itu sendiri. Itu sebabnya saya katakan tidak perlu memakai atribut-atribut Kristen. Orang akan melihat bahwa dia adalah seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kehidupannya mencerminkan dari firman itu sendiri. Itulah anak-anak Allah. Dan yang kedua, kalau dalam kehidupan anak Allah itu adalah kalau dia boleh diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, itu artinya bekerja untuk menghasilkan buah. Pasti bekerja yang dimaksud di sini bukanlah diutamakan pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita, tapi bekerja yang dikatakan di sini adalah bekerja untuk melayani Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-22. Filipi 1 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bekerja, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini, itu artinya kita bekerja untuk menghasilkan buah. Sudah saya katakan bekerja yang dimaksud bukan bekerja untuk keperluan jasmani. Selama hidup di dunia memang kita membutuhkan itu juga, tapi bukan itu yang utama yang dikerjakan oleh orang Kristen. Tapi pekerjaannya adalah menjadi saksi, mengabarkan Injil, memberitakan nama Tuhan,
membawa jiwa, itulah buah. Itulah buah dari hasil pekerjaan kita, membawa jiwa. Kalau tadi kita sudah dengar bahwa anak-anak Allah harus hidup berpadanan dengan Injil di dalam kehidupannya. Injil yang dihidupkan. Dan yang kedua, anak-anak Allah itu harus bekerja memberikan buah, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Mudahkah pekerjaan ini? Sudahkah kita lakukan apa yang harusnya dikerjakan? Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, apakah sudah selesai sampai di situ? Ternyata belum. Itu baru langkah awal. Langkah awal kita. Tapi masih ada yang harus dikerjakan, yaitu hidup sesuai dengan Injil. Hidup harus bekerja, menghasilkan buah, menghasilkan jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan. Itu bekerja. Itulah pekerjaan yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan mau. Nah, sudahkah kita melakukan itu? Bisakah orang melakukan itu? Kalau orang itu melakukan secara pribadi kekuatannya sendiri, saya katakan tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus itu sendiri, segala perkara itu akan terjadi. Bahkan Tuhan Yesus dikatakan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Karena kuasanya diberikan kepada orang yang percaya. Mari kita lihat dalam ayatnya Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sangat baik. Bukan hanya Dia memberikan kuasa, karena Dia tahu kemampuan dan batas kekuatan kita, sehingga firman ini sangat menguatkan bahwa Allah turut bekerja di dalam pribadi setiap anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah mereka itu? Saudara dan saya. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Asal kita mau, maka Tuhanlah yang akan bertindak selanjutnya di dalam kehidupan kita. Dia yang akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Melakukan seluruh firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dia yang akan memampukan. Bahkan pada saat kita bekerja untuk menghasilkan buah, bersaksi bagi nama Tuhan, Dia juga yang turut bekerja agar apa yang dilakukan semua itu berhasil, sehingga kehidupan kita bisa menjadi kemuliaan
bagi nama Tuhan. Justru di sini kalau kita melihat, terlebih lagi di zaman ini, banyak orang Kristen yang gagal. Saya katakan mereka gagal menjalankan tugasnya. Mereka gagal bukan hanya dalam menjalankan tugas, bahkan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan pun mereka bisa gagal. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menyadari keberadaan diri mereka, bahwa mereka sudah diberikan anugerah yang sangat besar, yaitu menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak menyadari dan tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, karena mereka terkena panas si jahat, si iblis, yang dengan berbagai macam cara, terlebih lagi di sekarang ini kalau kita melihat bagaimana iblis bekerja, dia membuat kesukaran di dalam kehidupan manusia, dan kesukaran itu dinampakkan di depan mata manusia itu sendiri, sehingga manusia itu menjadi gentar karena mereka memandang kesukaran yang di depan mata. Mereka tidak mempergunakan iman percaya mereka kepada Tuhan, tapi kesukaran itu yang mereka lihat yang terlalu besar sampai menggoncangkan iman mereka. Itulah yang terjadi. Bukan hanya kesukaran, karena iblis juga tahu setiap kelemahan dari manusia. Terkadang dia mempergunakan kekayaan duniawi untuk membuat manusia itu jatuh, membuat manusia itu jauh daripada Tuhan, mengandalkan kekayaan duniawinya dalam kehidupannya, tidak mengandalkan kepada Tuhan. Itu yang iblis mau. Itu sebabnya banyak orang, bahkan mereka yang menyatakan dirinya orang Kristen pun terjatuh, karena mereka lebih memandang kepada mata jasmani mereka dibanding dengan mata rohani. Tapi kita yang di sini pada malam hari ini, biarlah kita mempergunakan mata rohani kita dibanding dengan mata jasmani kita. Mari kita memandang dengan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Allah yang kita percayai, dialah Allah alam semesta ini, dialah khalik langit dan bumi. Seluruh alam ini adalah kepunyaannya. Kalau kita percaya dan berharap, bahkan lebih disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Allah semesta alam ini, apalagi yang harus kita takutkan? Kita hanya tinggal percaya dan berpegang kepada iman kita dalam kondisi apapun, tidak tergoyahkan. Itulah anak-anak Allah yang benar, yang hanya berharap kepada Bapanya, yaitu Allah di sorga, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca dalam ayatnya yang terakhir. Di dalam Efesus yang kelima, ayatnya yang pertama. Efesus yang kelima, ayatnya yang pertama. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Marilah kita menjadi penurut Allah.
Mari kita mau untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Terlebih lagi hidup sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapaknya. Karena kita mau menjalankan segala perintah dan ajaran dari Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat pujian bukti kebesaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh mengakhiri ibadah tengah minggu kami ya Tuhan. Walaupun kami mengadakan secara online, biarlah apa yang telah Engkau sampaikan Tuhan, itu boleh sampai kepada kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Agar berkat yang telah Engkau persiapkan dalam firman-Mu itu boleh tergenapi di dalam segenap kehidupan kami. Senantiasa ya Tuhan Kau mau mengajari kami akan setiap kebenaran firman-Mu, akan setiap jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Agar hidup kami ya Bapa boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga membawakan ya Tuhan untuk setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Keluarga lepas keluarga ya Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau yang melihat kehidupan sidang jemaat-Mu. Biarlah selalu ada pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan ya Allah, berkenan Engkau mencukupinya di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi biarlah selalu ada sukacita dan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini.
Apa yang menjadi kerinduan hati mereka juga ya Tuhan, yang mereka naikkan ke hadapan-Mu. Kiranya ya Tuhan, kalau itu berkenan di hadapan-Mu, hadirkanlah di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami juga membawakannya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaannya Tuhan. Walaupun di masa yang sulit, tapi sungguhnya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Berkenanlah Engkau membuka jalan bagi umat-Mu ya Tuhan, yang merindukan satu pekerjaan, agar ya Tuhan terbukalah jalan di hadapan mereka kepada satu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya ya Tuhan. Yang terlebih lagi yang tidak mengganggu dalam setiap peribadatan dan pelayanan mereka. Bapa Surgawi, demikian juga dengan sidang jemaat-Mu yang bekerja, berusaha, berdagang ya Tuhan, kami bawakan ke hadapan-Mu. Berkenan Engkau memberkati dalam setiap usaha dagangan mereka ya Bapa. Jauhkanlah dari segala macam persaingan-persaingan yang buruk ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah Engkau berkenan memberkati, sehingga ya Tuhan melalui usaha dagangan dan pekerjaan mereka boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Demikian juga dengan anak-anaknya Tuhan, adik-adik kami yang masih bersekolah, dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi ya Bapa. Berkenannya Allah Engkau memberikan hikmat, kepintaran kepada adik-adik kami ini ya Tuhan Yesus, agar biar mereka boleh menyelesaikan masa studinya ya Tuhan tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus. Biarlah segala pendanaan pembiayaan mereka ya Bapa, berkenan Engkau mencukupinya ya Tuhan. Bapa Surgawi, demikian juga dengan sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan. Mereka ya Tuhan yang mengalami kelemahan dalam fisik mereka, sakit penyakit ya Tuhan, tubuh jasmani mereka ya Bapa. Berkenanlah Engkau mengalirkan kuasa-Mu, sehingga ya Tuhan melalui kuasa-Mu, kesembuhan dan pemulihan yang sempurna boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi mereka mengalami kelemahan rohani, mereka yang mulai undur, mereka yang mulai tawar hati ya Tuhan Yesus. Mohon jamahan-Mu ya Tuhan, mohon kuasa-Mu ya Tuhan bekerja dalam kehidupannya, sehingga cinta mula-mula itu ya Tuhan Yesus kembali berkobar. Ada kebangkitan rohani di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawakan bangsa negara kami kepadamu. Lihatlah keberadaan bangsa negara ini Tuhan Yesus. Mohon ya Tuhan Yesus belas kasihan bagi bangsa ini. Ampunilah segenap dosa bangsa negara kami kepadamu ya Tuhan. Mohon perlindungan-Mu bagi bangsa negara kami ini ya Tuhan Yesus, dari segenap bencana-bencana alam yang mengintip, bencana-bencana ekonomi yang mengintip. Kalau Engkau berkenan, halaukanlah itu dari negeri kami. Ya, Tuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan mengaruniakan keamanan, kedamaian, terlebih lagi keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Agar satu hari kelak bangsa ini ya Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan kami, dari Bapak Presiden kami dengan segenap jajarannya. Mereka menjalankan roda pemerintahan negeri ini ya Tuhan. Biarlah ada rasa takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau di sana ya Tuhan, agar setiap kebijakan yang mereka ambil boleh membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi seluruh permohonan kami kepadamu di malam hari ini ya Tuhan. Berkenanlah ya Allah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.